Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagi yang masih bingung untuk membuat presentasi, ini akan saya bikinkan contoh video presentasinya. Jadi kali ini saya akan menggunakan milik Mei Maulidia Rahmawati dari kelas 12 IPS 1. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu Muji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir prodistik saya yang bernama Mei Maulidia Rahmawati. Tugas akhir saya yang berjudul Kuis Media Pembelajaran Pengetahuan Cerminan Nilai Mulia Al-Asma Al-Husna dengan makro menggunakan Microsoft PowerPoint. Saya mulai. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi memiliki dampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Hampir di seluruh kegiatan manusia sekarang ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Salah satu pemanfaatan teknologi bagi kehidupan manusia adalah pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan sebagai media untuk menyampaikan informasi dan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi pendidikan misalnya penggunaan kertas, mesin cetak, radio, video, tape recorder, film, televisi, overhead projector, komputer baik dalam bentuk komputer assisted instruction atau komputer based instruction maupun e-learning. Pada hakikatnya alat-alat tersebut tidak dibuat khusus untuk keperluan pendidikan. Akan tetapi alat-alat tersebut ternyata dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan, bahkan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dituntut untuk memiliki kemampuan menguasai teknologi. Dengan penguasaan teknologi, maka guru dapat menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Salah satu penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana dalam pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Media pembelajaran dapat juga pula diartikan sebagai sarana informasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran bila tersampaikan dengan baik. Media pembelajaran yang baik dapat mempermudah informasi yang sulit dipahami, kompleks, atau sulit dicerna. Dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Teknologi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran adalah penggunaan komputer. Penggunaan teknologi komputer yang dapat dirasakan dalam pembelajaran adalah penggunaan komputer untuk proses belajar seperti presentasi mengajar. Presentasi mengajar menimbulkan rasa senang karena peserta didik merasa senang. Rasa senang yang dialami peserta didik karena komputer menyediakan aplikasi-aplikasi yang bagus, menarik, sehingga peserta didik tidak cepat bosan. Jadi bisa juga karena aplikasi itu bisa diulang-ulang jika dalam penjelasannya. Kalau Bapak Ibu guru yang sedang menerangkan di depan kelas, Pak tolong diulang, kan agak sungkan. Aplikasi-aplikasi yang bagus sehingga menarik peserta didik tidak cepat bosan. Sebaliknya justru merangsang peserta didik ingin mengerti lebih banyak lagi. Dengan tertariknya siswa dalam proses belajar, diharapkan peserta didik menjadi lebih unggul di bidangnya, lebih cerdas dan lebih mampu dalam melihat persoalan dari segi lain, kini dan yang akan datang. Pemanfaatan komputer dapat maksimal dalam digunakan pembelajaran. PowerPoint merupakan media yang menarik untuk pembelajaran. Aplikasi PowerPoint sangat familiar di kalangan pendidik dalam melakukan presentasi pembelajaran. Namun penggunaan PowerPoint 2013 oleh guru kurang menarik lagi karena pembuatannya sangat sederhana, tanpa adanya desain yang menarik dan interaktif yang mampu membuat peserta lebih tertarik dan bisa belajar mandiri. Perlu pengetahuan teknologi yang lebih bagi seorang guru untuk lebih kreatif dalam pembuatan PowerPoint. Sebagai media pembelajaran, komputer menyediakan aplikasi yang mendukung pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik, atraktif, dan media yang lebih efektif. Aplikasi yang mendukung dalam pembuatan
PowerPoint 2013 yang lebih menarik dan atraktif adalah penggunaan makro Visual Basic yang dalam makalah ini akan dibahas bagaimana langkah membuat media pembelajaran presentasi yang menarik dan interaktif. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana caranya membuat media pembelajaran akidah akhlak yang bisa menyampaikan materi kepada pelajar dengan menggunakan software PowerPoint 2013. Yang kedua, bagaimana cara membuat media pembelajaran yang membuat siswa untuk belajar berulang-ulang tanpa merasa jenuh. Yang ketiga, bagaimana cara membuat media pembelajaran lebih menarik dan atraktif agar media lebih efektif. Nah, tujuan penulisannya adalah mengetahui cara pembuatan media pembelajaran akidah akhlak menggunakan software PowerPoint 2013. Yang kedua, mengetahui cara membuat media pembelajaran yang membuat siswa untuk belajar berulang-ulang tanpa merasa jenuh. Lalu yang ketiga, mengetahui cara membuat media pembelajaran yang lebih atraktif agar media lebih efektif. Yang lalu pada poin D, manfaat penulisan bagi pembaca. Manfaatnya adalah mengetahui lebih detail tentang pembuatan media pembelajaran akidah akhlak menggunakan software PowerPoint 2013. Nah, bagi penulis manfaatnya adalah merupakan penerapan ilmu yang didapat selama pembelajaran program prodistik di Mandua Tulungagung. Yang ketiga, manfaat ketiga bagi dunia teknologi memanfaatkan dan mengembangkan PowerPoint untuk pembuatan media pembelajaran. Yang manfaat keempat adalah dapat dijadikan masukan referensi membuat media pembelajaran akidah akhlak menggunakan software PowerPoint 2013. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Di sini saya membuat sketsanya seperti ini. Nah, di sketsa ini saya membuat bagaimana slide per slide nanti pertanyaan 1, kedua, dan beserta pilihan jawabannya. Lalu saya membuat pada langkah berikutnya, langkah pertama saya membuat aplikasi PowerPoint, membuka aplikasi PowerPoint dan membuat pertanyaannya. Setelah itu, setelah membuat pertanyaan, saya memasukkan skrip makro. Lalu saya melanjutkan dengan membuat action pada skrip makro itu, jawaban mana yang benar, jawaban yang salah dengan cara insert, lalu action, lalu klik run makro. Mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah, saya pilih-pilih di situ. Lalu setelah itu kuisnya bisa dicoba. Setelah itu ini aplikasi yang digunakan adik saya dalam pembelajaran kuis media kuis PowerPoint interaktif. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint lainnya. Jadi misal ini kita mulai. Ini adalah media pembelajaran sosiologi proses perubahan sosial dalam masyarakat. Kita mulai ya Bapak Ibu. Mulai. Nah, lalu klik. Nah, proses penyebaran unsur-unsur dari satu individu ke individu yang lain, dari satu golongan ke golongan yang lain, dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain disebut sebagai misalkan asimilasi. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, proses yang timbul ketika dua individu atau kelompok masyarakat dengan latar budaya berbeda berinteraksi dengan intensif jangka waktu lama disebut dengan misalkan asimilasi.
seorang tokoh yang menyatakan bahwa proses asimilasi akan timbul apabila kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan saling berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga kebudayaan masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri adalah, misalkan kita jawab Selo Sumarjan. Suatu proses, lalu pertanyaan selanjutnya, suatu proses pembentukan norma-norma dalam nilai-nilai sosial agar serasi dengan masyarakat yang telah mengalami perubahan disebut dengan misalkan kita pilih cultural lag. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, satu keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan lembaga sosial tertentu disebut misalkan reintegrasi. Lalu kita cek hasilnya. Nah, hasilnya adalah 10. Ini artinya saya tadi cuma betul 1 dalam menjawab. Lalu kita lanjut. Pada bab penutup bab 3, berdasarkan judul penulisan kuis media pembelajaran, pengetahuan dan cerminan nilai mulia Asma al-Husna dengan makro menggunakan PowerPoint, dapat disimpulkan bahwa PowerPoint sangat bermanfaat dalam metode pendidikan. Membuat kuis ternyata itu kesimpulannya tidak sesulit kebanyakan orang asalkan memiliki kreativitas dan latihan serta niat untuk membuatnya. Lalu membuat kuis, yang kesimpulan ketiga, membuat kuis akhlak khususnya penskoran dapat dilakukan dengan cara sederhana penggunaan PowerPoint dan link dari internet. Lalu kesimpulan keempat, dengan PowerPoint dapat meningkatkan kreativitas dan pemahaman masyarakat dalam bidang pendidikan. Lalu sarannya adalah penulis menyarankan agar pembaca lebih meningkatkan kreativitas dan latihan dalam bidang desain grafis agar tercipta suatu karya yang menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain. Maka akhirul kalam, saya penulis Mei Maulidia Rahmawati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan saya dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.